semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial membahas tentang video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Malam, silakan buka kamera. Kesempatan terakhir ini, silakan buka kamera. Ya, lanjut. Oke, kalau berbicara tentang Tuhan, namamu siapa? Namamu siapa? Moken. Moken, ya silakan Moken. Ya, saya mau bicara tentang sedikit aja. Bisakah tunjukkan bahwa Anda punya Tuhan berada di mana? Saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai sehingga Anda bisa paham dan mengerti apa yang dibahas. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Tuhan Yesusku, Allah yang Maha Hadir, Dia ada dalam surga, tapi Roh Kudusnya selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bisa tunjukkan buat saya bahwa Tuhan Anda ada. Menunjukkan bahwa Tuhan saya ada. Bisa tunjukkan ada. Oke. Bisa tunjukkan bahwa Tuhan Anda ada di mana. Kamu juga punya Tuhan. Iya, punya Tuhan, saya juga. Iya, bisa tunjukkan bahwa Tuhanmu juga ada. Sekarang saya tanya di situ dulu, sampean dulu. Saya tanya sampean, Iya, bisa tunjukkan bahwa Tuhan Anda di mana, begitu. Iya, Tuhan saya ada di surga dan Roh Kudusnya menyertai kita. Ya, bisa tunjukkan di depan saya. Ya, ini buktinya ketika saya memberitakan Injil, itu artinya saya punya Tuhan. Karena yang saya bicarakan di sini adalah Alkitab, di mana itu kesaksian para nabi dan para rasul. Bisa tunjukkan nggak? Bisa tunjukkan di hadapan saya sekarang. Iya. Enggak, sekarang kita itu percaya ke. Oke, sekarang kita bentar. Kita percaya kepada Tuhan. Kamu percaya kepada Tuhan? Halo. Kamu itu agamanya apa? Bicara tentang Tuhan. Bentar. Cobalah tunjukkan buat saya bahwa Tuhan Anda sekarang berada di mana, begitu. Oke, begini Moken. Karena waktu itu Rasul Thomas ingin melihat Tuhan Yesus, harus lihat dulu baru percaya, ya kan? Aku harus lihat dulu tangannya yang terpaku, harus lihat dulu lambungnya yang tertikam, baru aku percaya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus datang tiba-tiba, ya, di tengah-tengah mereka. Salam damai sejahtera bagi kamu. Nah, lihatlah tanganku Thomas dan lambungku. Jangan kamu tidak percaya lagi. Nah, waktu itu Thomas bilang gini, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Karena kamu melihat, maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi saya itu beriman. Saya itu percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman, bukan pakai mata. Justru itu saya memang percaya kepada Tuhan, tapi bisa enggak tunjukkan bahwa saya Tuhan. Kamu percaya kepada Tuhan mana? Sampean dengar enggak?
Bisa Ya saya nggak tanya, kamu tunjukkan? percaya kepada Tuhan yang mana? Tuhan-Tuhan di dunia ini banyak. Bisa nggak? Tadi saya sudah jawab, saya percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman, bukan pakai mata. Sudah ada itu. Makanya ini ya. Berarti Anda belum Waduh, bisa. bentar dulu, Moken. Bentar dulu, Moken. Luar biasa lah Alkitab ini ya. Tuhan Yesus ternyata tahu ya, kalau di zaman ini ya, di malam ini ada pertanyaan seperti ini. Aku harus lihat dulu Tuhan Yesus baru aku percaya. Nah, makanya Yesus bilang ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat begini, namun percaya. Dan Jadi sekarang begini, kamu percaya kepada berdebat Tuhan yang tentang mana? Tuhan, kalau mau berdebat Moken. tentang Tuhan, tunjukkan dulu bahwa Tuhannya ada di mana dulu. Baru kita berdebat tentang Tuhan. Begitu. Tadi saya sudah jawab. Kita beriman kepada Tuhan Yesus itu dengan iman. Kita percaya kepada Tuhan Yesus itu dengan iman. Bisa nggak tunjukkan bahwa Tuhan Anda ada nggak? Kamu juga bisa tunjukin Tuhanmu ada sekarang ini. Kamu bilang hadir dia tiba-tiba. Di situ host. Saya kan pertanyaan Iya. buat host nih. Host bisa nggak tunjukkan bahwa Tuhan Yesusmu ada di mana begitu? Ya saya sudah jawab, Tuhan saya ada di surga. Roh Kudusnya selalu menyertai kita. Di mana Roh Kudus itu tidak ada seorang pun yang bisa melihat, tapi kita bisa merasakan kehadirannya gitu loh. Ya, benar. Bisa nggak? Maksudnya pertanyaan saya. Mungkin ini nggak ada saja loh. Bisa nggak tunjukkan buat saya, buat Tuhanmu ada di mana? Ya, Moken, kamu agamanya apa? Jawab dulu. Saya sebelum itu saya belum jawab agama saya dulu. Saya tanya di situ dulu. Enggak, kamu kan supaya bisa saya menjawab dirimu, kamu agamanya apa? Gak bisa. Ya kalau kamu agamamu saja kamu nggak mau ngasih tahu, gimana kita mau diskusi kayak gini, bro? Jadi begini, diskusi tentang Tuhan. Seandainya nih saya mau masuk di agama sampean nih, sampean bisa nggak tunjukkan bahwa sampean punya Tuhan ada di mana? Tuhan Yesus ada di surga dan Roh Kudus yang menyertai kita gitu loh. Kalau mau bicara Tuhan tolong. berdebat tentang Tuhan itu tunjukkan dulu. Moken, Tuhan Yesus ya sudah memerintahkan pada rasul-rasulnya untuk menulis tadi Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Karena apa? Ada orang yang bertanya seperti ini, harus lihat dulu baru percaya. Terus menyatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Gak bisa. Oke, agamamu apa? Jadi begini, Nek. Agamamu apa, Moken? Jadi begini, Nek. Enggak, jawab. Kamu jawab dulu agamamu. Kalau kamu nggak jawab, kamu saya turunkan kamu. Agamamu apa? Agama sampean ini. Saya mau masuk di agama sampean. Enggak, agamamu apa sekarang? Kamu orang Indonesia kan? Di KTP-mu apa? Agamanya apa? Iya, saya orang Indonesia kan. Ya udah, di KTP-mu agamanya apa? Tujuan saya mau masuk di agama sampean nih. Bisa nggak tunjukkan bahwa Tuhan Anda di mana? Itu tadi saya sudah jawab. Kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu percaya kepada Dia dengan iman, bukan pakai mata. Ya udah, kalau nggak mau ya udah. Pergilah. Di mana dulu? Kamu aja nggak mau mengakui agamamu, malu kau. Malu kau punya mengakui agamamu. Kalau mau berdebat tentang agama. Enggak, agamamu apa? Tuhanmu di mana? Begitu. Aduh. Baru bisa udah pergilah. agama. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mengakui agamanya aja dia malu. Orang agamamu aja kamu akui, malu banget kamu. Berarti kamu mengakui Tuhanmu juga kamu malu. Jangan kamu mau nunjukin Tuhan. Silakan Reno. Ya silakan Abang Reno. Pertanyaannya apa? Halo Kak. Halo juga saudaraku. Saya ingin bertanya nih. Monggo. Siapa yang mengangkat Yesus itu sebagai Tuhan nggak? Tidak ada. Karena Dia adalah Allah sejak dalam kekekalan. Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 17 ayat 5, sebelum dunia ini ada, kemuliaanku sudah ada. Sementara di Yesaya 48 ayat 11 sampai 12. Sedangkan kakak tadi bilang dia dilahirkan. Sebentar, sabar dulu bro. Ya. Di Yesaya 48 ayat 11 sampai 12, Tuhan berfirman, ya Yahweh Elohim berfirman, aku tidak akan pernah memberikan kemuliaanku kepada yang lain, karena akulah yang awal dan akhir, sang juru selamat. Nah, di Yohanes 17 ayat 5, Tuhan berfirman, sebelum dunia ada, kemuliaanku sudah ada.
Artinya Tuhan adalah Yahweh Elohim itu sendiri. Jadi dia adalah Allah yang sudah ada sejak dalam kekekalan, melingkupi segala sesuatu. Nah, kesimpulannya Bang, Tuhan Yesus itu pencipta segala sesuatu. Tidak ada yang mengangkat dia jadi Tuhan. Tapi dia dapat firman tadi kakak bilang. Dia yang berfirman Bang. Mohon maaf saudaraku, saudariku yang baik hati, yang cakep, yang manis. Mohon buka pikirannya lebar-lebar, disendengkan telinga dan pikirannya apa yang saya jelaskan supaya paham. Sebab saya berulang kali mengatakan sesuai dengan firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, Tuhan Yesus adalah Sang Firman, yang dimana dia yang berfirman, pemilik firman. Dia adalah Allah itu sendiri. Sudah paham Bang? Oke Kak, terima kasih. Oke. Ya, bagus, mantap gitu dong. Tepuk tangan buat Reno. Ada lagi yang lain apa sudah? Biar kita ganti sama yang lain. Bentar Kak. Jangan lama-lama ya, bentar-bentar lama-lama pula. Nanti yang lain pada antri. Banyak ngantri Kak. Bentar Kak. Saya mau nanyakan tentang di mana kakak percayanya tentang adanya Tuhan Yesus. Oke, saudaraku, saya suka pertanyaan ini. Kenapa? Saya membaca Alkitab ini kesaksian para nabi dan para rasul, di mana mereka sudah melihat langsung kuasa Tuhan Yesus. Dia berikan kuasa kepada Nabi Musa, kepada rasul-rasul Petrus, ya, Rasul Paulus. Mereka bisa membangkitkan orang mati, itu kuasanya dari Tuhan Yesus. Nah, apa yang saya baca di sini, Bang? Saya percaya, saya imani. Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 14 ayat 14. Begini firman Tuhan ya. Ini yang terjadi dalam hidupku, saudaraku. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, ini sering saya minta kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab saya. Tapi ingat, doa saya itu untuk kemuliaan namanya. Kalau doa kita untuk kita gunakan untuk menghabiskan, untuk keserakahan, kedurhakaan, yang enggak dijawab. Tapi kalau untuk kemuliaan namanya, Tuhan Yesus menjawab. Dan sangat banyak mujizat Tuhan Yesus dalam hidupku. Dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itulah kenapa saya percaya kepada Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang maha besar. Sebab saya sudah mengalami dia. Dia hidup, dia berkuasa, dia hadir dalam hidupku, bro. Jadi Alkitab yang saya baca di sini, ini bukan sekedar tulisan, tapi ini firman Tuhan yang berkuasa. Sebab apa yang difirmankan Tuhan Yesus itu berkuasa, saudaraku. Kenapa Alkitab itu adalah firman Tuhan yang sempurna? Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya membaca Alkitab ini, saya bertobat dari hari ke hari, sehingga supaya perbuatan saya berkenan di hadapan Tuhan. Siapapun yang membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, dia akan bertobat, hidup dalam Kristus, dan dia akan mengalami banyak mujizat. Begitu saudaraku Reno. Oke Kak, salam toleransi ya Kak. Ya, salam toleransi. Terima kasih saudaraku Reno sudah bertanya. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Reno yang cakep dan manis. Terima kasih semua teman-teman yang sudah tetap layak. Terima kasih ya. God bless you all. Selamat malam. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam. Silakan buka kamera saudaraku. Silakan buka kamera saudaraku. Boleh kita bertanya, Mikana? Ya, boleh dengan senang hati ya Bang. Silakan. Katanya itu Yesus berfirman. Iya. Kan mau meluluskan yang tadi. Itu gimana firmannya itu yang difirmankan itu? Di Yohanes 1 ya 1 sampai 14,
Tuhan Yesus itu sang firman. Dia bukan firman, tapi sang firman. Di dalam bahasa aslinya adalah hologos. Hologos itu, ho itu sang, de ya. Sang firman yang berfirman. Pemilik firman. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Sebab kalau kita baca di perjanjian lama, Yahweh Elohim itu adalah pencipta langit dan bumi, pencipta segala sesuatu. Nah, di sini sang firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Lalu ya, Yahweh Elohim itu adalah terang manusia. Nah, di Yohanes 1 ayat 4 dia adalah terang manusia. Kemudian Yahweh Elohim itulah yang menjadikan dunia. Ya, Yohanes 1 ayat 10, dialah yang menjadikan dunia. Yohanes 1 ayat 11 dan 12, bahwa umat manusia ini adalah milik kepunyaannya. Nah, Yahweh Elohim lah yang menciptakan manusia. Makanya kesimpulannya adalah Yesus Kristus adalah sang firman. Dialah yang berfirman. Dialah Allah itu sendiri, bukan sekedar firman, saudaraku. Nah, Allah itulah yang datang ke dunia menjadi manusia. Kok sampai dia turun Yesus itu ke firman lah ke dunia? Bukan firman yang turun, sang firman, Allah itu yang datang ke dunia, ya. Nah, kenapa tujuan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi datang ke dunia ada dua. Yang pertama, untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Karena tidak ada yang bisa menebus manusia yang mati di dunia kematian dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Jadi mau malaikat, mau nabi nggak bisa menebus kita dari hukum Tuhan. Harus Tuhan itu yang menebus kita. Untuk itulah Tuhan itu sendiri yang datang, bukan malaikat, bukan nabi. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menebus kita dari hukumnya sendiri supaya kita selamat, tidak binasa, dan supaya dia datang dari surga untuk menjemput kita. Karena harus yang punya surga itu yang datang membawa kita ke surganya, nggak bisa langsung kita. Seperti apapun usaha kita untuk mencari surga, untuk sampai ke surga nggak akan bisa. Harus yang punya surga itu yang datang untuk menjemput kita. Nah, itu tujuan yang pertama. Ya, yang kedua, untuk memberikan kita teladan bahwa kita harus hidup seperti Tuhan Yesus. Jangan seperti Adam dan Hawa yang memberontak, tidak taat kepada Tuhan Yesus. Sehingga ya, firman Tuhan bahwa kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah teladan yang sempurna, supaya kita tekun berdoa, ya, penuh kasih, penuh cinta, taat dan setia, dan lain sebagainya. Seperti Berarti itu, saudaraku. Alam semesta ini yang menciptakan itu Yesus ya. Betul, Termasuk saudaraku. Dari Adam itu. Berarti Iya. Adam Hawa itu siapa yang menciptakan? Tuhan Yesus, saudaraku. Hmm, Tadi kan sudah jelas firman-Nya di Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, termasuk manusia. Makanya Tuhan Yesuslah yang menciptakan manusia. Dan Tuhan Yesus menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Sehingga gambar kita ini, rupa kita ini meniru gambar Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang meniru kita. oh gitu. Iya dong. Makanya manusia itu kan makhluk yang paling terindah ya, makhluk yang paling mulia. Karena apa? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus, saudaraku. Oke, jelas sangat ya. Terima kasih saudaraku sudah bertanya. Ya, Tuhan Yesus Kristus memberkati dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Abang Hitam yang cakep dan manis. Selamat malam, Eriawanto. Silakan buka kamera, saudaraku. Halo. Halo, Iya. Silakan. nanya Mbak. Makasih, Yusuf. Makasih, Bang Amin. Itu jelas kan ya Mbak? Ini kan, kalau saya kan orangnya agama Islam ya. Kalau Mbak kan agama Kristen. Iya. Nah, kalau saya sih cuma percaya ya, kalau Nabi Isa itu, ya kalau bagi umat saya itu Nabi kan. Ya kalau masalah kata Mbak itu Tuhan, ya itu terserah Mbak. Karena kan kita kan beda agama gitu kan. Sorry Bang, saya tidak pernah menganggap Isa itu Tuhan saya, Nabi saya. Bukan siapa-siapa saya, Nabi Isa. Saya nggak percaya sama Nabi Isa Bang. Saya percaya sama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa. Karena Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa. Ya kan katanya kan yang disalib itu kan Isa. Oh, Isa disalib, mati dan bangkit. Ya kata Mbak itu kan.
Saya nggak ada bilang gitu, Isa mati dan bangkit. Saya nggak bilang. Yang saya bilang itu adalah Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit, bukan Isa, Bang. Oh gitu ya. Jadi si Isa itu siapa itu Mbak yang disalibin? Yang mana aku tahu Isa itu siapa? Itu nabimu kan? Iya ya. Ya, Yang Tuhan Yesus bukan nabi saya. Enggak. Sebenarnya gini Mbak. Dari apa namanya acara Mbak ini gitu ya. Ibaratnya ini apa harus tanya jawab antara beda agama atau khusus buat orang-orang ibaratnya Kristen apa gimana ini Mbak? Ya, sesuai dengan perintah Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 19, Injil itu untuk seluruh dunia. Kemudian di 1 Petrus 3 ayat 15 bahwa apologetika itu juga untuk seluruh dunia atau siapapun yang bertanya tentang iman Kristen. Iya. Yeah. Sebenarnya sih dari problem ini sih kalau saya nonton gitu ngelihat komen-komenan gitu kan, ini malah kayaknya bukan cari solusi masalah, malah banyak yang komen tuh komen-komen nggak bener gitu kan. Jadi kayak jangan framing, di mana ada komen yang benar, kamu aja kali yang matamu salah dengar. Coba enggak lihat aja sih Mbak komennya kan, banyak yang bilang enggak segala macem gitu kan. Ya wajar lah kalau mereka bilang nggak nyambung ya nggak apa-apa. Nggak ada komen yang aneh-aneh. Ini ujung-ujungnya bakalan memecah belah sih kalau bagi saya gitu, pribadi gitu kan. Karena memecah belahnya di mana? Ya enggak. Kamu memecah belahnya di mana? Kamu yang kepanasan mendengarkan Injil atau kamu mau framing? Enggak, seandainya kan ini kan ada yang orang Islam komen misalnya dia bilang ibaratnya kayak atau mengejek Mbak, mengejek Tuhan Mbak gitu kan. Nanti kan ada juga mungkin orang yang ketika kamu bilang kami Nasrani aja, kalian semua bilang kami Nasrani aja, ya banyak yang bilang banyak dari kalian bilang kami Nasrani aja, itu sudah merendahkan kami loh. Kami nggak bilang apa-apa. Ya enggak, emang bagi umat Islam gitu ya, orang-orang yang di luar orang Islam itu begini Bang Erwanto. Ya, Erwanto di sini tuh tanya jawab Alkitab. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Ada yang kamu tanya nggak? Kalau nggak ada, biar saya turunkan, saya ganti dulu yang mau bertanya ya. Makasih, nggak usah framing kamu ya. Nggak usah panas, nggak usah panas. Selamat malam Siti, silakan buka kamera. Malam Kak Mikana. Ya malam, silakan buka kamera. Ini Kak, saya mau nanya nih Kak. Ya silakan. Kan Yesus Kristus itu kan Tuhan kan? Iya. Terus dia juga yang disalib karena menebus dosa-dosa manusia. Mengampuni dosa. Nah, untuk mengampuni dosa manusia. Jadi gini Kak, dia kan Tuhan. Dia kan Tuhan yang maha kuasa, yang menciptakan manusia, yang menciptakan bumi, semuanya lah Kak. Kenapa harus dia menebus mengampunkan dosa-dosa manusia tuh dengan cara disalib? Bukannya harusnya manusia yang harus cari pengampunan sama dia? Kamu udah baca hukum Taurat? Di dalam hukum Taurat tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Jadi harus melalui darah orang mendapatkan pengampunan. Berarti kalau Tuhan Yesus punya darah, punya ini berarti dia sama dong sama kita manusia. Berarti dia juga ada yang melahirkan. Oke, sebentar ya. Oke, Kak, kameranya dong Kak. Hah? Kamera kenapa? Ya, gini Kak. Bentar dulu, bentar. 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi darah Tuhan yang mengampuni kita, ya. Barang fana tidak bisa mengampuni manusia, hanya darah yang kudus, darah yang mahal, yaitu darah Tuhan itu sendiri, ya. Memang Allah itu adalah roh. Karena Allah itu tidak punya darah, karena Allah itu adalah roh, tidak punya daging, tidak punya darah, sehingga dia datang menjadi manusia supaya punya darah. Ya, darah Tuhan Yesus itu kudus, mulia, agung. Itulah yang bisa mengampuni kita. Kenapa harus darah? Karena nyawa manusia ada dalam darahnya, dan darah pengantara antara nyawa. Nah, manusia yang mati harus ada darah yang kudus untuk membangkitkan kita dari debu kematian.
Nah, itulah kenapa orang Kristen percaya ada kebangkitan, karena terbukti Tuhan Yesus telah mematahkan kutuk kematian. Berarti Jadi gini, tanpa Kak, darah. berarti gini Kak, setelah Tuhan Yesus menumpahkan darah, berarti Tuhan Yesus mati. Dia mati Karena dan mati. dia mati dan bangkit. Gimana dia mati Kak? Sedangkan dia kan manusia, dia yang menciptakan manusia. Manusia bertobat minta pengampunan sama dia. Kalau dia udah mati berarti manusia minta pengampunan kepada siapa lagi? Berarti lebih hebat manusia dong daripada Tuhan. Hebatnya di mana? Orang manusia mati membusuk nggak bisa bangkit, Nabi aja mati membusuk nggak bisa bangkit, seperti yang tertulis di Kisah Para Rasul 13:36. Kok Tuhan bisa mati? Sedangkan Tuhan dia yang menciptakan manusia, dia yang menciptakan, dia yang berkuasa Kak, dia yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa. Oke, kalau begitu saya mau tanya sama kamu, apa bukti bahwa Tuhan Maha Pengampun? Tuhan Maha Pengampun? Bahwa Tuhanmu sudah mengampuni umatnya, bahwa Tuhanmu sudah mengampuni umatnya, mana buktinya? Buktinya kita tak bisa lihat amal kita baik dan buruknya Kak. Kalau kita bisa lihat amal kita ada buruk baiknya, manusia tak ada yang berbuat buruk lagi karena pasti berbuat baik semua karena dia dah tahu. Oh ya, dosa mana bukti? Saya tanya bukti real. Kan tadi kamu nggak mau ini sepertinya. Kalau kami, pembuktian kami itu nanti di akhirat Kak. Kalau di akhirat, kalau kita dari sekarang kita tahu perbuatan kita yang kita perbuat. Oh, jadi masih nanti. Bagaimana kamu bisa yakin kalau hanya nanti-nanti? Setelah kita mati, setelah kita dibangkitkan, baru di situ kita diperhitungkan. Dari mana kamu tahu kalau tak ada kebangkitan? Dari mana kamu tahu manusia ada yang bangkit kalau tidak ada yang pernah bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya? Kak, aku mau tanya ini dulu, gimana Tuhan Yesus tuh mati? Setelah Tuhan Yesus mati tuh manusia tuh menyembah siapa gitu Kak? Maksud aku Kak, kok Tuhan bisa mati gitu? Sementara yang menciptakan manusia dia, menciptakan bumi dia, menciptakan langit dia ya makanya kamu dengar dulu. Kok dia mau memberi pengampunan kepada manusia, dia harus menumpahkan darah. Berarti Tuhan kalian punya darah. Kalau punya darah berarti dia sama dong sama manusia. Ya itulah bukti bahwa memang Tuhan itu Maha Pengampun, sudah ada buktinya, bukan nanti-nanti. Sehingga ketika Tuhan kok Maha Pengampun, harusnya kan kita yang minta ampun sama Tuhan. Kita yang berbuat ya baik. Dia yang mengampuni kita. Tuhan Yesus mengampuni kita. Wah, Siti Maria dengar dulu. Ini ngerocos mulu ini orang. Tuhan malah mengeluarkan darah untuk mengampuni manusia. Siti Maria, daripada kamu nyerocos, buktikan mana bukti bahwa Tuhanmu Maha Pengampun. Dari tadi ngerocos mulu. Saya kan bertanya Kak, saya kan bertanya, bukan saya nyerocos, saya kan bertanya. Berarti kan ya bertanya, tapi ini apa namanya? Mohon maaf ya, botol. Gimana botol? Aku nih bertanya Kak. Kan tadi Kakak bilang Yesus Kristus tuh Allah yang. Sorry ya, ngerocos mulu ya, kosong. Orang mau menjelaskan, nyerocos saja. Saya tanya, bukti Tuhan Maha Pengampun mana? Nggak bisa jawab. Lah kalau kamu tanya bukti Tuhan saya Maha Pengampun, itu tuh. Dia memberikan pengampunan di atas kayu salib melalui darahnya yang kudus. Sehingga ketika dia memberikan darahnya, ada yang mati dan bangkit. Itu bukti bahwa Tuhan kami Maha Pengampun. Jadi bukan nanti. Mau dijelaskan nyerocos mulu. Duh, sorry ya, saya turunkan. Kalau dia bukan Tuhan, ngapain dia mengampuni dosa kita? Karena dia Tuhan lah, maka dia mengampuni dosa-dosa kita. Haleluya. Ya, selamat malam Asep Susanto. Silakan buka kamera, saudaraku. Iya, selamat. Iya, sabar Mbak Mikana. Iya. Aduh. Kalau bukan Tuhan yang mengampuni dosa, siapa lagi? Kan harus Tuhan itulah. Ya, silakan Asep. Selamat malam juga saudaraku. Iya, jadi grogi nih Mbak. Ya, selamat malam buat Mbak Mikana dan selamat malam buat Pak Kamil. Iya, malam juga. Iya, salam toleransi. Kita juga berbeda agama sih Mbak ya. Iya, salam toleransi. Iya, cuman mau ngasih masukan aja sih Mbak. Ya saya mendukung sih acaranya Mbak Mikana itu, cuman kan
gimana ya kalau ini kan intinya kan tanya jawab kan. Iya, Anda bertanya, Alkitab menjawab. Iya. Ada kalau yang mau tanya ditanya, jawab- silakan. Ya enggak, gini loh Mbak. Maksudnya Ah. kalau tanya jawab buat sesama agama sih enggak masalah Mbak ya. Kalau buat tanya jawab kalau berbeda agama itu sudah pasti jadinya bukan tanya jawab, akhirnya jadi perdebatan gitu loh Mbak. Kalau berdebat itu dua arah. Ngerti nggak Iya, kan berdebat? kalau- Iya, saya tahu. Sepertinya ini nggak tahu Cuman arti kan- debat. Ya, debat itu bertanya dua arah ya. Kamu bertanya tentang iman saya bertanya tentang imanmu. Iya, Itu baru debat. Di sini itu bertanya tentang Alkitab. Anda bertanya Alkitab silahkan. Nggak mau juga nggak apa-apa, nggak ada paksaan Bang. Jadi gini, Iya, tapi kan ujungnya ini jadi saling Orang yang menjatuhkan gitu loh Mbak. di mana menjatuhkannya? Iya kan itu dari banyak ya di situ tanya aja sama netizen yang ini menyimak tiap hari itu. Oke gini Bang, Abang perhatikan nggak Komale Suma Nandar? Abang bicara juga di sana. Di sana jauh lebih parah Bang. Yang dibicarakan bukan Islam, tapi yang dibicarakan adalah agama Kristen Bang. Alkitab yang dibicarakan, sedangkan di sini berbicara tentang Alkitab, iman Rana sendiri. Iya tahu ini Pak. Gini aja Asep, Cuman kan ya, kalau kamu ingin bertentang Alkitab silahkan, nggak ada paksaan. Karena memang Tuhan harus memberitakan kita, memberitakan Injil kepada semua orang. Dan juga ketika ada yang bertanya tentang iman kita harus menjawab 1/3 15 ya. Ada yang kamu tanya nggak? Iya. Kalau nggak ada biar kita ganti. iya gini loh Mbak. Ya saya mendukung aja sih. Ya kalau semua konsepnya kalau Bang, mendukung karena itu. kalau mendukung jangan Ya, munah Bang. tapi kan- Mendukung tapi di sisi lain enggak. kamu bilang framing. Aduh, tolong ya enggak. kalau mendukung Kan aja, ujung-ujungnya jangan ini loh, framing. Jadi Ya mendukung aja Bang, nggak usah banyak munah ya. Itu namanya munah Bang. Mendukung tapi beginilah begitu. Itu namanya munah Bang. Mohon maaf. Selamat malam, Mbak Icu. Ada lagi orangnya. Salam. Halo Bro Alex. Iya. Salam buat Mbak Mikana ya sama Mas Iya, Ani ya. salam juga saudaraku. Ya, Aku mau nanya nih. Bentar ya. dia malah ketawa Jadi Bro. ke bawah ketawa aku jadi. Gini. Nih ya Kak. Aku tuh nggak mempertanyakan apa-apa ya, cuman ngasih apa yang dibawa buat kiwas di bawah ya. Yang namanya kita beda agama Kristen Alex. atau agama Islam gitu tuh, Alex, kita sama-sama menghargai satu sama lain Alex, aja. halo. Halo. Iya, Di sini tuh bertanya. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada kita agak ganti sama yang Ada. lain. ada satu. Ya silakan. Aku tuh ikut ketawa coba. Kalaunya apa namanya itu? Yesus disalib, terus dia mati tuh semua orang ya Kak nanggung dosanya. Darah Kristus berkuasa mengampuni seluruh dosa umat manusia dari zaman Adam sampai manusia zaman akhir bagi yang percaya kepadanya. Iya, karena darah Tuhan itu berkuasa. Cuman itu sih pertanyaan. Iya, terima kasih saudaraku. Heeh. Tuhan Yesus memberkatimu. Terus dia mati sekarang di mana Kak? Sekarang di surga, saudaraku ya, sudah mati dan bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya. Dia ada sekarang di surga dan dia akan datang kembali dari sana untuk menjemput umatnya yang percaya kepadanya. Selamat malam Kade. Halo, selamat malam juga. Silakan buka kamera. Oke, sebelumnya salam buat Abang Amin Wijaya sama Kak Mikana. Saya perkenalkan nama saya Kadera, Blasteran Belanda sama Maluku Utara. Jadi gini, Kak Mikana. Blaster. Oke, Bang. Ya, mantap. Ya kan kalau nggak kenal kan nggak sayang gitu toh. Iya. Jadi gini Mbak Mikana, saya udah sering nonton. Jadi gini, saya terlahir sebagai seorang Muslim, itu di KTP saya ya, terlahir sebagai Muslim, cuman saya aslinya agnostik.
Jadi gini Mbak Mikana, terkait Tuhan, baik itu di agama apapun, mulai dari agama Kristen, Islam, dan lain-lain. Saya mau sedikit bertanya Mbak Mikana terkait dengan tentang Amsal 8:22, di mana disebutkan bahwa Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Nah, menurut hemat saya bahwa ini berarti Tuhan Yesus itu diciptakan, Pak. Jadi kira-kira kalau menurut Mbak. Oke, di sini menurut firman Tuhan, pemikiranmu itu salah. Sebab apa? Kata Tuhan di sini adalah Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Tuhan itu, Adonai itu sendiri, Yahweh itu sendiri. Jadi memang Tuhan Yesus itu sudah memiliki hikmat sejak dalam permulaan pekerjaannya. Karena Tuhan Yesus adalah sumber segala hikmat, sumber segala kecerdasan. Nah, begitu Bang. Nah, di mute itu Bang tadi. Dari terjemahan bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa aslinya di situ bukan menciptakan tapi memiliki. Loh, berarti terjemahan di dalam bahasa Indonesia salah dong? Bukan salah, kurang tepat. Memang terjemahan di TBLI ini, yang terjemahannya itu yang tepat bahasa aslinya itu ILT 3. Nah, terus entar Pak, kita lihat lagi di Wahyu, karena entar korelasinya ke sini di Wahyu 3 ayat 1 itu menyebutkan bahwa dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Ini saya mau bertanya tentang soal 7 roh itu. Itu kira-kira 7 roh itu memang berada pada Tuhan Yesus itu sendiri atau memang termanifestasi? 7 roh Allah maksudnya adalah kesempurnaan, bahwa memang Tuhan Yesus itu Allah yang sempurna sehingga rohnya melingkupi segala sesuatu. Nah, begitu maksud saudaraku. Okay. Nah, jadi di Amsal 8 ayat 22 itu bahasa aslinya adalah Kanani, ya. Kanani itu artinya memiliki, bukan menciptakan. Kalau menciptakan itu bara, ya. Oke, seperti itu saudaraku. Nah, di Wahyu 3 ayat 14 itu Tuhan adalah sang amin, sang kebenaran, dan Dia adalah sumber segala ciptaan. Iya. Berarti di Amsal ini bahasanya kurang tepat aja ya di. Iya, kurang tepat aja terjemahannya. Nah, yang tepat itu terjemahannya di LT3 Bang. Namanya kan terjemahan, itu terjemahan. Tapi kalau dalam bahasa aslinya itu Kanani, artinya memiliki, bukan menciptakan. Oke, mungkin demikian Mbak. Kita belajar lagi Mbak. Oke, ya boleh. Silakan belajar lagi lebih sungguh-sungguh. Makasih saudaraku ya. Oke, makasih. Ya, Tuhan Yesus memberkatimu. Buat